Pandemi membuat masyarakat serba kesulitan dan mungkin sudah sering kita dengar ya, banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan hingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru akibat pandemi COVID-19. Nah, hal ini membuat angka kemiskinan dan juga kemiskinan ekstrim di Indonesia semakin meningkat, dan seperti apa detailnya kita akan simak dalam Makin Miskin Karena Pandemi. Ya, jadi Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan pandemi berdampak lebih buruk kepada masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. Suharso bahkan merinci kalau kita lihat di sini, jadi berdasarkan jumlah pendapatan masyarakat yang berpendapatan kurang dari 1,8 juta rupiah per bulannya, ini rupanya 70,5%-nya mengalami penurunan pendapatan. Nah, kemudian untuk masyarakat yang berpendapatan 1,8 juta hingga 3 juta rupiah, ini 46,8%-nya atau hampir setengahnya ini juga mengalami penurunan pendapatan. Kemudian untuk masyarakat dengan pendapatan 3 juta rupiah hingga 4,8 juta rupiah, 37,2%-nya mengalami penurunan pendapatan. Sementara kalau kita lihat di sini juga 4,8 hingga 7,2 juta rupiah untuk pendapatannya, 31,7%-nya mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi. Begitupun juga dengan masyarakat yang berpendapatan di atas 7,2 juta rupiah, di mana 30,3%-nya juga mengalami penurunan pendapatan. Nah, dengan angka ini, maka ia pun menyebutkan bahwa semakin rendah tingkat pendapatan masyarakat, maka semakin terganggu penghasilannya. Karena memang rata-rata mereka ini adalah bekerja dengan hitungan per hari ya, untuk yang di bawah 1,8 juta rupiah pendapatannya per bulan. Nah, kemudian Bappenas juga menjelaskan bahwa sebanyak 26 tulang punggung keluarga berhenti bekerja dan sekitar 50%-nya mengalami penurunan pendapatan. Nah, hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah akibat pandemi COVID-19 yang berdampak berat ataupun juga berdampak besar kepada pertumbuhan ataupun juga perekonomian Indonesia. Nah, kita lihat berikutnya, bagaimana dengan nasib para pencari kerja di usia muda? Nah, rupanya pengangguran pada usia muda pun juga meningkat tinggi di masa pandemi seperti ini. Jadi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik ataupun juga BPS mengungkapkan terjadi peningkatan angka pengangguran tertinggi ini adalah pada penduduk dengan usia 20 hingga 24 tahun. Nah, ini kurang lebih adalah masyarakat yang mungkin baru lulus sekolah ataupun juga lulus kuliah begitu ya. Dan ini adalah untuk angkanya ataupun juga untuk tingkat penganggurannya berdasarkan usia 20 hingga 24 tahun ini adalah 17,66% begitu ya, ataupun juga meningkat 3,36% secara year on year atau jika dibandingkan dengan bulan Februari di tahun 2020. Dari sebelumnya adalah sekitaran 14%. Kemudian kalau kita lihat di sini juga ada 20 untuk kategori 25 hingga 29 tahun begitu. Untuk angka penganggurannya ini bahkan hampir mencapai 10% atau hampir double digit 9,27%, ataupun juga meningkatnya adalah 2,26% secara year on year atau jika kita bandingkan dengan Februari 2020 tahun lalu begitu ya. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan pendidikan, peningkatan pengangguran tertinggi ini terjadi pada jenjang SMA ataupun juga SMK. Kita lihat di sini kenaikannya. Jadi pada Februari 2020 untuk SMA atau SMK ini berada di 6,69% dan juga 8,42%. Kemudian di tahun 2021 dalam 1 tahun saja di tahun pandemi ini akhirnya bertambah menjadi 8,55% dan 11,45%. Sementara kalau kita lihat untuk yang lulusan diploma baik D1, D2 maupun juga D3 ini juga mengalami peningkatan yaitu 6,09% menjadi 6,61%, dan lulusan universitas pun juga sama begitu ya, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam 1 tahun terakhir dari yang 5,7% menjadi 6,97% begitu untuk angka pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, sementara itu persentase penduduk miskin ekstrim di Indonesia juga perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah begitu. Apalagi kalau tadi kita lihat ya, tentunya pendapatan masyarakat ini akan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, di mana saat ini tingkat kemiskinan ekstrim pada tahun 2021 diperkirakan akan meningkat dari yang sebelumnya 3,8% begitu ya, menjadi 4% di tahun 2021 begitu. Di mana kemiskinan ekstrim adalah kemiskinan yang mengikuti standar global yang dibuat oleh Bank Dunia, di mana Bank Dunia ini menggunakan estimasi konsumsi yang dikonvert ataupun juga dikonversikan ke dalam Purchasing Power Parity atau PPP, triple P ya, di mana Bank Dunia menetapkan 2 set batasan kemiskinan internasional, yaitu adalah $1,9 Amerika Serikat PPP
untuk batas extreme poverty ataupun juga kemiskinan ekstrim, dan 3,2 dolar Amerika Serikat PPP sebagai batas poverty ataupun juga kemiskinan. Nah, PPP ini perhitungannya berbeda begitu ya, jadi bukan dikalikan 1 dolar dengan kurs mata uang saat ini, tapi digerakkan dengan perubahan IHK atau indeks harga konsumen. Jadi dalam 1 dolar ini bisa membeli berapa banyak barang ataupun juga kebutuhan inti dari masyarakat. Nah, kita lihat di sini di tahun 2017 PPP 1,9 dolar Amerika Serikat ini setara dengan 10.195,6 rupiah, sementara estimasi di tahun 2021 ini adalah setara dengan 11.941,1 rupiah. Nah, sementara kalau kita lihat berdasarkan wilayah, jumlah penduduk miskin ekstrim terdapat di Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Ini merupakan yang terbanyak di Indonesia. Kalau kita lihat datanya, secara jumlah memang paling banyak di Jawa Barat, begitu ya, 1,8 juta orang untuk masyarakat yang berstatus miskin ekstrim, begitu ya. Kemudian ada juga untuk Jawa Tengah 1,5 juta orang atau 4,4%, kemudian juga Jawa Timur adalah 1,7 juta orang atau 4,4% juga begitu. Nah, inilah dampak dari pandemi COVID-19 yang terus berkepanjangan dan betul-betul berdampak kepada masyarakat, khususnya adalah masyarakat menengah ke bawah begitu. Sehingga memang kita harapkan agar pandemi COVID-19 ini bisa cepat berlalu sehingga perekonomian bisa segera kembali pulih.